bahas tentang bagaimana dari inovasi jadi produksi, kira-kira kayak gitulah. Oke. Saya kasih gambar dulu biar gampang. Nih dia. Oke, kita punya inovasi atau R&D. Oke, di sini kita punya R&D dan ini ada inovasi. Dan kita pengen supaya R&D ini saya copy aja ya. Copy. Paste. Harus pakai gini lagi. Ctrl V, Ctrl. Oke. Nah, ini jadi produksi. Oke. Jadi kita pengen melewati proses ini nih ceritanya nih. Dari sini menjadi ini. Oke. Dan ini terjadi di banyak lini sih. Contoh di sini kalau di Indonesia ya. Kalau di sisi pemerintahan di sini ada Badan Riset BRIN. Dulu Dewan Riset Nasional, sekarang jadi BRIN. Di dalamnya di bawah di sini ada Kemdikbud lah, apa, bentar, terus lagi ada Diknas, ada kampus dan lain-lain. Oke, tapi ini badan-badan kurang panjang. Oke. Nah, di sini ada makhluk lain sebenarnya. Ini ada industri dan perdagangan. Sekarang jadi industri doang ya. Industri, ada perdagangan. Perdagangan. Oke. Ini beda makhluk nih. Oke. Kalau di sini objektifnya adalah menemukan sesuatu yang baru, paper journal dan sebagainya. Jadi outputnya beda di sini. Jadi di sini outputnya adalah jadi outputnya penemuan paper journal, buku kayak gitu, dan si peneliti akan dinilai dari situ ya. Kalau di sini beda lah. Kalau perdagangan emang gue butuh paper journal, kagak. Butuhnya sederhana kalau di sini. Oke. Di sini outputnya untung. Industri mah jelas banget untung. Lu kagak untung mati aja urusannya. Oke. Jadi outputnya untung, di sini beda. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia, banyak R&D dan sebagainya jadi nggak bisa diproduksi akhirnya. Jadi ini jumlahnya ratusan, barangkali mungkin ribuan inovasi yang didanai oleh pemerintah, tapi yang berhasil jadi produksi mungkin belasan. Jadi 1/10 lah, 10% barangkali yang nantinya bisa produksi. Dan itu sebagian besar barangkali bukan yang tingkat inovasi yang tinggi, barangkali yang rendah, barangkali yang banyak diproduksi. Tapi ini harus dianalisa lagi statement saya yang terakhir tadi. Jadi karena beda objektif, jadi ini nggak match sih sebenarnya antara makhluk yang di sini dengan yang di sana. Nah, kalau kita pengen suatu inovasi bisa diproduksi, kalau saran saya sederhana aja sih, diproduksi kan ada parameternya ya buat produksi. Sampai bisa produksi ya, parameternya banyak banget sih. Jadi contoh parameter, enaknya saya tulis di mana ya, sini ya. Parameternya banyak, tapi enaknya nulisnya ini lagi mikir enaknya nulisnya kayak gimana. Nah, ini parameternya bisa nggak di sini? Oke. Nah, oke. Parameternya biasanya parameter paling besar adalah cost atau biaya, kemudian juga pasar. Atau saya gantilah, ini jadi saya rubah jadi gini aja deh. Ini saya delete dulu. Oke.
cost. Parameternya ada beberapa sih, cuman yang paling satu lagi pasar. Kayak market, lu kagak jadi duit lu mati aja. Kalau orang industri kan gitu aja, nggak jadi duit mati aja, gimana caranya jadi duit. Nah gitu, nggak butuh sih bangsanya inovasi, jurnal mah nggak dibutuhin diproduksi. Pokoknya jadi duit, biayanya murah, sesederhana itu. Cost komponennya juga banyak banget di sini. Saya akan coba kasih lihat komponennya dia ya. Ini ada costnya, bisa investasi, cost yang lain juga bisa investasi, kemudian biaya orang, SDM, oke. Kemudian biaya bahan, oke. Nah ini nanti investasi juga seru banget nih. Investasi nanti urusannya terutama investasi bahan, nanti mungkin bisa kita bagi-bagi lagi ya. Ada yang dari luar, yang dari dalam sih sebenarnya. Nah yang jangan masalah, ini ada masalah ketergantungan nih. Ada supply-nya ya, dan di sini ada supply Indonesia lokal. Nah ini masuk ke sini ya, bisa ke investasi, bisa ke bahan, bisa supply luar. Nah ini pemerintah berusaha main aturan dia. Kalau pemerintah, cara mainnya pemerintah gitu doang ya, aturan. Pokoknya produksi lu harus 30% tingkat kandungan lokalnya, pakai aturan gitu ya. Tapi dia kagak ngelihat kemampuan industri lokalnya emang bisa supply sampai 35% tadi. Kemungkinan besar agak susah. Nah ini jadi masalah nih gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah, bottom line-nya adalah supply ini sih sebenarnya, dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar kita masalah besar, karena itu sangat tergantung pada biaya masuk, ekspor import segala macam. Jadi ada masalah waktu, ada masalah biaya, ada masalah cukai, biaya cukai dan sebagainya. Ini kalau luar. Kalau bisa masukin ke dalam, urusan jadi lebih gampang, mudah-mudahan. Cuman industri dasar kita yang di dalam negeri kan terbatas ya. Kebanyakan kita masih pertanian, dan industrinya industri mekanik banget lah. Sementara kalau yang high tech, berabe kita supply lokalnya. Jadi kita punya masalah fondasinya, dan ini berefek ke investasi, bahan dasar segala macam. Itu dari sisi cost produksinya lah kira-kira ya. Nah, sisi lain adalah pasarnya sendiri. Pasarnya kayak gimana? Nah, pasarnya berapa besar jumlahnya? Kalau jumlahnya cuman kita bisa produksi cuman, pembelinya cuman 1 unit per bulan, ya berabe urusannya. Kalau pembelinya bisa kalau tergantung jenis barangnya barangkali ya. Kalau barangnya misalnya harganya ratusan juta, misalnya rumah, kalau pasarnya misalnya bisa 10 unit per bulan atau berapa unit per bulan, mungkin pasar rumah masih oke. Cuman kalau pasarnya itu misalnya sendok garpu, kalau yang beli cuman 1-2 unit per bulan kan berabe. Jadi yang tergantung biaya nih nantinya, tergantung harganya beratusan juta atau harganya ratusan ribuan rupiah. Jadi ini pasar akan tergantung harga. Nah, tapi ujung-ujungnya adalah untung ini. Jadi pasar berhubungan langsung sama untung. Jadi pasar berhubungan dengan jumlah iyalah, salah. Delete.
pembelian, dan pasar ini juga tergantung pada salah lagi. Jadi jumlah barang yang dibeli dan harga. Jumlah, ini pembelian itu jumlah ya, maksudnya jumlah customer kali ya. Size customer. Oke. Ujung-ujungnya ke untung ini sih. Jadi ada dua, ada dari sisi supply dari industrinya itu cost, dan pasar itu dari outputnya ya, dan ujungnya ke sini. Jadi kita harus lihat ini, kemudian lihat pasarnya, nanti mundur lagi ke cost, dan ini adalah dasarnya. Oke. Kalau kita perhatikan nggak ada hubungan sama R&D sama inovasi. Nah, gimana caranya ini semua, produksi ini berhubungan sama R&D sama inovasi, gitu ya. Kalau saya cara ngelihatnya gampang. Kalau cara ngelihat, ini kan ada urusan sama investasi, sama bahan, ini segala macam. Intinya kita harus mikir bahwa ini ujungnya adalah customer size sama pasarnya dia. Ini saya sederhanain banget ya. Kita ngelihat yang ini, pasarnya segala macam, pastikan dia untung. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa bermain dengan komponen-komponen cost-nya ini. Oke, nah ini yang dilakukan sebenarnya sederhana. Gimana caranya ngerubah dari sini ke sini. Oke. Jadi ngerubah komponen luar jadi komponen lokal dalam. Ujungnya ini berefek ke investasi, biaya SDM, bahan segala macam berhubungan sini. Jadi dari sini luar ke dalam ini akan berefek. Ini yang berhubungan sama makhluk ini sih sebenarnya. Gitu ceritanya. Bisa saya geser nggak? Oke. Jadi waktu kita ngerubah supply luar ke dalam, berharap dengan ini akan turun costnya segala macam, dan ini berefek sama R&D sama inovasi. Jadi teknik bermainnya adalah bagaimana supaya supply komponen, supply bahan, investasi yang tadinya dari luar segala macam dirubah jadi lokal semuanya, supaya ujung-ujungnya adalah cost-nya jadi rendah, dan cost-nya rendah akibatnya jadi pasar bisa kita pegang. Cuman harus mikir customer size sama harganya ini ya. Nah ini ujungnya di sebelah sini, dan ini yang mendrive inovasi sama R&D. Jadi harusnya BRIN, Diknas, kampus segala macam, atau lembaga-lembaga litbang baik yang ada di TNI atau apapun dia, ini harusnya memperhatikan ini sih sebenarnya. Jadi ini saya geser. Oke. Ini harusnya di sini. Oke. Jadi proses dari supply luar menjadi lokal itu harus menjadi masukan utama dari BRIN, Diknas, kampus ini untuk mendrive inovasi sama R&D. Bukan ininya, bukan penemuan paper jurnal atau bukunya. Si peneliti dapat arahan dari BRIN, Diknas, kampus atau lembaga litbang yang lain. Misalnya kalau di TNI segala macam juga ada lembaga litbang, dan ini harusnya yang menjadi drive si inovator, si peneliti dan sebagainya dalam prosesnya akan dapetin arahan seperti ini. Tolong inovasi tentang apa, tolong inovasi sana. Dalam inovasinya dia publikasi paper jurnal. Tapi judul inovasinya sendiri
harusnya di drive sama BRIN, Diknas dan sebagainya dari urusan ini sih sebenarnya. Soalnya kalau enggak, apa yang kita lakukan dalam proses inovasi tidak akan bisa diproduksi sih. Jadi ini ada satu lingkaran yang terjadi sih sebenarnya, antara ini kan hulu nih ya, ini hulu, ini sini, salah, produksi itu hulu, inovasi hulu, produksi hilir. Hilir tuh pasar maksudnya. Jadi muaranya ada di pasar. Pasar ini nanti disuplai oleh produksi. Produksi ini di belakangnya hilirnya adalah R&D inovasi. Jadi ini muter sebenarnya, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana sebuah kebijakan, dan ini proses ini kebijakan. Di sini sangat sangat erat kebijakan di sini ya. Ini saya tulis, saya klik aja di sini, pakai warna apa ini enaknya. Sini kebijakan. Oke. Jadi yang narik ini ke sini itu kebijakan nih. Oke. Jadi ini kebijakan masuk ke sana, terus nanti kebijakan lagi kita tempelin di sini nih. Kebijakan. Jadi kebijakan supaya supply ini bisa masuk ke lokal, ini kebijakan lagi urusannya. Nih. Dan narik lagi supaya jadi inovasi, kebijakan lagi. Dan ini supaya cost ini rendah. Di sini kan ada dari sini ke sini ya. Dari sini masuk ke sini. Oke. Di sini kita kebijakan yang sifatnya insentif. Insentif. Oke, misal kita bisa bikin insentif pajak. Misalnya pajak-pajak ke lokal tuh rendah. Sebenarnya bea cukai kalau kita masukin barang dari luar jadi mahal. Jadi kita akan blok insentifnya di sini jadi rendah kalau lokal, kalau luar masuk ke dalam ini pajak nih urusannya, pajak ini naikin. Jadi kita bermain di situ banget sih. Jadi harus ngelihat komponen apa aja. Nih yang dari luar ke dalam ya. Ada yang masuk investasi, ada yang ke bahan segala macam. Di sini ada yang namanya pajak nih sih sebenarnya. Cukai lah. Kalau ekspor import kan cukai ya. Bea cukai, jadi cukainya dinaikin, sementara pajak lokalnya diturunin. Dengan cara itu, ini cost-nya akan turun kalau dia pakai barang lokal ini. Jadi kita bermain banget di sebelah sini. Dengan cara itu, ini harga turun dan sebagainya, pasar bisa dikuasai. Nah, yang jadi masalah kalau pasarnya kecil. Oke, contoh. Kalau kita bikin peralatan tempur buat TNI, itu kan bukan buat pasar komersial biasa. Nah, ini size customer-nya jadi kecil, harganya bisa tinggi. Nah, ini di sini ada intervensi dari negara kepaksa, karena itu peralatan perang misalnya. Jadi ini pasarnya bisa diintervensi oleh kebijakan juga, pajak atau apapun, supaya si industri tetap untung. Ujungnya untung juga tetap. Cuman kadang-kadang nanti urusannya KPK nih. Kalau sampai pemerintah ngasih ini ke drive ke pasar, ini harus hati-hati kalau bagian yang ini ya. Kalau untuk militer, nah itu harus hati-hati sama KPK nih. KPK bisa masuk di sini. Insentif atau pajak ya, atau subsidi lah. Subsidi. Tapi hati-hati KPK ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa aja mensubsidi suatu produk supaya pasarnya, jadi pasarnya bukan pasar yang natural, pasarnya tidak natural, supaya produk-produk yang strategis, misalnya untuk TNI atau apa segala macam, itu kan produk strategis ya. Itu kita bisa mainnya subsidi dari pemerintah, supaya jadi pemerintah memang mengalokasikan anggaran untuk beli berapapun harganya, atau kita set harganya berapa. Nah, itu agak monopoli sih. Nah, ini
ini agak berbahaya sih sebenarnya. Tapi ya kalau saya cenderungnya cara bermainnya adalah uh, uh, ini tetap industri strategis ini tetap TNI dan sebagainya tetap kita mainkan supaya bisa inovasi dan sebagainya. Nah, hasil inovasi ini yang sebagian dipakai buat urusan pertahanan gitu. Kalau kita bermain di pertahanan ya. Jadi contoh yang paling gampangnya adalah GPS lah atau internet lah. Internet dan GPS dua-duanya itu teknologi militer awal-awalnya. Oke, jadi untuk dipakai untuk pertahanan. Cuman buat jatuhin harga supaya murah, dua teknologi ini dibuka lebar supaya diadopsi sama pasar yang komersial, akhirnya harganya jatuh. Akibatnya kalau kita mau bermain di militer, kita bisa dapat dengan harga yang murah. Kira-kira gitu. Jadi selain main subsidi, kita bisa bikin supaya ini harus bermain cantik di sisi kebijakan juga ya, kebijakan teknologi namanya. Bagaimana caranya supaya teknologi ini bisa, walaupun itu teknologi militer, bagaimana caranya supaya bisa diproduksi secara komersial. Jadi dibikin supaya dinikmatin oleh pasar komersial. Dengan cara itu harga akan jatuh. Setelah harga jatuh, si militernya jadi bisa dapat teknologi dengan harga yang murah. Kira-kira kayak gini cara berpikirnya, cara bermainnya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang arah kebijakan teknologi supaya R&D, riset dan development bisa dengan mudah diadopsi sama pasar di hilir ya. Gitu.